aja. Bisa diceritakan nggak Pak awal kisah kok tertarik dari jaksa itu bagaimana? Nah ini cerita. Jadi gini, saya tidak punya cita-cita jadi jaksa. Pada waktu itu karena saya ikatan dinas dari Postel, saya kerja di kantor pos. Kerja di kantor pos? Ya karena ya, ikatan dinas, saya harus ada 2 tahun harus kerja di situ. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya. Ngapain aja di kantor pos sebagai apa Pak waktu itu karyawan? Ya di bagian keuangan lah, nulis-nulis. Oh, nimbang-nimbang ya. surat gitu. Ya, tapi nggak ngelet gitu untuk perangko gitu terus melet itu udah. Enggak ya. Enggak, Pak, enggak aja. Kemudian istri saya kan udah jaksa duluan. Kenapa? Saya harus tidak ikut langsung ke kejaksaan supaya dapur ngebul, Mas. Begitu istri saya jadi jaksa, saya masuk jadi calon pegawai. Jadi sudah kalau daripada kemana-mana, udahlah asal saya. Jadi ini cita-citanya asal saya bisa menerapkan ilmu saya. Tidak pernah jadi cita-cita. Kalau ditanya cita-cita dari kecil, malah kalau ditanya dari kecil itu, kamu besok gede jadi apa? Jadi supir bis. Serius nih? Iya, kalau ditanya supir bis. Kenapa? Lihat kalau kita di kita rumah. Kenapa supir bis, Pak? Gini, rumah saya kan di tepi jalan. Itu ada bis OM itu. Aduh, supirnya keren, keren gitu kan. Kalau ditanya gitu, gaya begini kan. Dan kalau dulu kan gini, wah gaya lah pokoknya. Sekarang Bapak akhirnya jadi jaksa. Iya. Sampai kemudian menjadi jaksa agung. Nah ini ada headline ini Om, jadi agak kepo ini. Jaksa agung siap tuntut mati koruptor. Itu serius gak Pak? Ya serius, kan ada aturannya. Tetapi kan dalam kondisi yang kayak darurat begini, dia melakukan perbuatan itu ya harus sikat ya? Sikat habis. Ini yang menarik nih, kawal dana corona, Jaksa Agung titik 2, saya tak segan jika harus tindak pegawai kejaksaan. Iya, karena memang ada ceritanya nih. Gimana itu Pak? Ceritanya kan yang dulu itu kita punya TP4D. Apa singkatannya Pak? TP4D? Jadi tim pengawalan itu. Jadi itu proyek strategis nasional. Gitu. Ini kan mulia, cita-cita yang mulia, tapi teman-teman di daerah, bukan di daerah aja, di sini juga begitu, ada yang menyalahgunakan lah. Kan jaksa itu jumlahnya hampir 10.000, ya yang nakal pasti ada. Nah itu dah yang mencoreng, maka saya bubarkan aja. Jadi waktu itu Pak Presiden bilang, udah saya bubarkan aja senang. Terus kemudian apa program ke depan? Ya saya akan bina Pak. Saya akan bina teman-teman jaksa. Tapi kalau tidak bisa dibina ya saya binasakan. Dan itu sudah terjadi. Nah ngomong soal bina dan binasakan ini banyak sekali yang mau kita gali dari Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wahid, The Miracle, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin. Tadi ngomong kalimat menarik itu Pak, sangat quotable itu. Kalau nggak bisa tak bina, ya tak binasakan. Iya. Itu tolong diperjelas Pak. Lebih banyak mana yang dibina sama dibinasakan itu? Ya, yang kalau masih bisa kita elus, kita perbaiki mentalnya. Ini kan integritas lah. Ya kira integritasnya kita bisa perbaiki, ya kita kasih reward gitu. Tapi kalau dia tetap aja, daripada tetap mengganggu, ya apa boleh buat, ya ditendang. Dan memang harus begitu. Kalau ini Om, sehari-hari kan pasti Om tahu jaksa. Kalau jaksa ya kalau nggak diberi kasih hati, ya tahu sendirilah nakal-nakal gitu. Kan artinya masih ada lah jaksa yang nakal-nakal, yang hanya mengingat masa lalu begitu. Dan sekarang enggak. Kita bersihkan, ayo kita sama-sama membangun citra kembali kejaksaan. Serius nih, begitu saya dilantik, saya kumpul adik-adik, kakak-kakak, saya katakan, siapapun yang kalau kalian melawan hukum,